Waalaikumsalam. Berkaitan dengan uang tip tadi. Ya. Jadi seandainya bos tempat kerja yang mengizinkan, apakah hal diizinkan? Tetap tidak boleh. Tetap boleh. Ya, karena kita sudah memiliki gaji tetap dari perusahaan dan kita dikerja digaji begitu. Jadi itu masuk dalam kategori syubhat. Ya. Kecuali kata para ulama, orang yang memberi itu adalah memang dari dulu orang yang suka memberi sama kita, tanpa pun dia diservis kendaraannya, tanpa pun ada jasa kita untuk dia sering memberi. Sama seperti misalnya ada hakim, ya kan? Bapak sama hakim itu memang dari dulu kawan akrab, suka saling memberi hadiah, gitu kan? Sering begitu asal jumpa kasih hadiah. Nah, waktu di pengadilan kita pun ngasih hadiah, sebagian orang mengatakan boleh karena selama hadiah tersebut tidak mempengaruhi putusan hukum. Karena memang dari awal kita sama dia sering bergantian untuk berikan hadiah. Wallahu a'lam. Ya. Nah, jadi saran anak sebaiknya itu dihindari supaya kita terbebas dari syubhat. Ya. Apakah boleh kalau kita tuh misalkan memvonis seseorang kafir kepada orang-orang yang jelas telah melakukan pembatal keislaman, seperti contoh kayak mengolok-olok kalau syariat Islam tuh tidak sempurna gitu. Nah, beda kita menghukumi individu dan menghukumi perbuatan. Jadi ranah kita jemaah sekalian, kita bukan ulama-ulama rabbani, tidak. Jadi kita hanya menghukumi perbuatan yang dilakukan si fulan itu perbuatan kufur. Adapun mentakyin secara individu dia kafir itu ranahnya ulama, bukan kita. Jadi jangan kita sembarangan bermudah-mudahan mengatakan ya kafir, wahai orang kafir, kepada yang muslim melakukan perbuatan kekufuran. Ya, jadi harus diklasifikasikan, dibedakan. Kita menghukumi perbuatan dengan menghukumi individunya. Misal, ketika kita katakan perbuatan mengolok-olok sahabat, itu adalah perbuatan kekufuran. Ya, tapi apakah pelakunya otomatis kafir? Tidak, masih ada tahapan yang harus kita jalani. Pertama, apa itu? Kita tabayyun dulu kepada dia. Kemudian kalau ada syubhat di kepalanya, bantah dulu syubhat itu dengan dalil-dalil. Makanya itu ranahnya para ulama. Ya, secara ta'yin individu itu ranahnya para ulama. Kita serahkan kepada para ulama. Ya. Nah, tapi kalau misalnya orang Syiah, ya imam 4 mazhab sudah mengkafirkannya. Imam 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka sudah memvonis bahwa itu perbuatannya adalah kufur dan orangnya adalah kafir. Karena mereka sudah sampai meyakini bahwa Allah yang nabinya adalah Muhammad, khalifah pertamanya Abu Bakar, itu bukan Allah yang kami sembah, katanya. Nah, tapi harus beda itu. Kita menghukumi perbuatan kan secara umum itu, daripada menghukumi individu langsung sebut nama, sebut merek. Itu tugasnya para ulama. Ya. Makanya kalau diberikan kepada kita ini, itulah terjadi takfir serampangan. Jangan sikit-sikit berbeda paham dihukumi kawan itu kafir. Nauzubillah min dzalik. Saya terkadang memberikan uang lebih kepada kurir pengantar barang dengan alasan sulit memberikan uang pas. Misalnya ongkir 153, jadi saya kasih 160. Apakah 7.000 itu
haram bagi mereka. Ya kan sudah ada gaji juga ya, ya kan? Sama, maka itu syubhat bagi dia. Maka perhatikanlah. Makanya tadi kita katakan banyak yang tidak selamat dari perkara-perkara yang syubhat itu. Makanya supaya antum selamat, maka saja uang pas. Nah, walaupun dianggap itu tidak bersedekah, kita bisa bersedekah pada hal-hal yang lebih jelas kehalalannya. Nah, Allah tentang penyakit hati, Ustaz. Apa tipsnya agar terhindar dari penyakit hati, Ustaz? tentang Terhindar dari penyakit hati. iya. Di antara cara menanggulanginya adalah memperbanyak zikrullah. Itu yang dapat menghidupkan hati kita. Kata Imam Ibnu Taimiyah, "Mathalul qalbi alladhi la yadhkurullah ta'ala." Perumpamaan hati yang tidak berzikir kepada Allah. Kama tali as-sama, seperti ikan. Fa kaifa idza ukhrija minal ma'. Bagaimana kalian lihat ketika ikan itu dikeluarkan dari air? Dia akan menggelepar sebentar kemudian mati. Itulah hati kita kalau lalai dari zikrullah. Jadi obatnya itu. Kemudian di antara zikrullah yang paling agung itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini saja dulu kalau kita amalkan secara istiqamah, itu akan membuat hati kita tenang, insyaallah ta'ala. Ya, jadi perbanyak zikir pagi petang. Nah, di mana bukunya? Coba cari lagi. Kalau udah terselim di lemari, karena awal-awal hijrah dulu beli, ya kan? Anak rasa kalau 1 bulan aja kita istiqomah bacanya, hafalnya. Ya kan, Pak? 1 bulan aja rutin zikir pagi petang, membaca atau menyimak, insya Allah hafal itu. Jadi antum sambil naik kendaraan pun bisa dibaca atau disimak. Nah, ini sebab mendapatkan ketenangan hati, insya Allah. Waalaikumsalam. Saya Ustaz masuk zakat online. Ya. Misalnya ada pembeli kan dikenakan ongkir. Saya kami kirim ke satu ekspedisi, menetapkan ongkirnya ke daerah seperti 10.000. Tapi kami dari rumah kan mengantar ke ekspedisi lagi. Apakah boleh kami lakukan tambahan ongkir itu? Sementara pengirimannya berapa ongkir dari JNT misalnya ke kota ini 10.000. Berarti kami jadi 15.000 untuk kami. Ya, kalau misalnya ada jasa yang lebih dari ketetapan yang telah ditentukan, itu diperbolehkan. Karena memang kita mengeluarkan jasa lagi, atau mengeluarkan tenaga lagi, gitu kan? Kalau seperti itu tidak masalah. Sama seperti misalnya antum beli handphone online misalnya kan, 1 juta, ongkirnya misalnya 100.000, 1.100.000. Terus karena antum jauh menjemputnya itu misalnya, atau ada tenaga yang terbuang dalam proses itu, dia jual lebih dari 1.100.000, 1.500.000, atau bahkan 2.100.000, maka itu tidak ada batasan keuntungan. Ya, jadi misalnya antum beli 1.000 atau jual 2.000, boleh-boleh aja. Nah, jadi ini posisinya. Anda mau tanya, itu kurir yang mengantar-antar, itu mereka ada gaji bulanan khusus dari perusahaan itu, atau dari ongkir itu gajinya, atau gimana? Nggak tahu. Ya, maksudnya mereka yang ngantar-ngantar paket itu. Sebagian dapat persen dari Oh gitu, persentasenya. Iya, terus dapat dari mana lagi? Ada bulanan juga. Persentasenya itu kan resmi dari kesepakatan kerja mereka kan. Ya, kalau itu halal tidak masalah. Cuma tadi maksudnya Abu ini posisinya di mananya sekarang? Bapak ini posisinya di mana? Jual.
Antum penjual. Menambahi harga kalimat. Menambahi ongkir. Menambahi. Tidak masalah kalau itu. Ya harusnya misalnya 10 jadi 15 karena itu tadi kan, karena mungkin jauh atau bagaimana, boleh aja, tidak masalah. Ya, karena bisa jadi kan tempat barang itu jauh dari rumah kita misalnya kan, gitu kan? Nah, Allah a'lam. Ya itu insya Allah tidak mengapa. Baik, ada yang lain Pak? Betul. Pas ya. Nah, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.